Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan SKB Widya Iswara, yaitu khususnya pada kisi-kisi yang pertama, yaitu pengembangan kompetensi ASN. Jadi di video ini akan dijelaskan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan kompetensi ASN, khususnya tentang jabatan fungsional Widya Iswara. Jadi peraturan yang akan dibahas adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional Widya Iswara. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya untuk jabatan fungsional Widya Iswara ini sudah ada permennya yang sebelumnya, yaitu tahun 2014. Tapi kemudian setelah keluar permen yang ini, maka permen yang sebelumnya itu dicabut. Maka ini adalah yang terbaru. Jadi perbedaannya di sana terkait dengan tugas Widya Iswara, kemudian butir kegiatannya seperti apa, dan itu terjadi banyak perubahan. Jadi penting untuk teman-teman belajar terkait dengan jabatan fungsional Widya Iswara itu melalui permen yang terbaru ini. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita lihat seperti apa kebijakan atau peraturannya. Oke, sebelum kita berlanjut nih terkait dengan ketentuan apa saja yang termuat dalam permen ini, kita harus tahu dulu nih terkait dengan istilah-istilah, karena nanti kita nggak akan bisa paham dengan mudah terkait dengan tugas dari Widya Iswara kalau misalnya kita tidak tahu istilah-istilah penting yang ada dalam jabatan fungsional ini. Yang pertama, ini yang paling umum adalah terkait dengan jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Oke, ini umum saja ya teman-teman. Mungkin kalau jabatan fungsional ini di semua di semua jabatan fungsional definisinya sama saja. Nah, yang kedua itu apa itu jabatan fungsional Widya Iswara? Jadi jabatan fungsional Widya Iswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, apa sih tugas tanggung jawab dari jabatan fungsional Widya Iswara ini? Kalau di sini disebutkan ada 3 ya. Ada kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Karena ini berbeda pada permen yang sebelumnya tahun 2014 yang mengatur tentang jabatan fungsional Widya Iswara. Jadi tugas tanggung jawab dan haknya itu bukan yang 3 ini, tapi di sana itu dikatakan mendidik, mengajar, melatih. Nah, seperti itu, tapi sudah diperluas sekarang. Jadi sudah ada juga penjaminan mutu pelatihannya. Jadi ini terlihat ya apa yang baru dari permen yang ini teman-teman. Oke, selanjutnya kemudian apa itu Widya Iswara? Nah, jadi kita tahu tadi jabatan fungsional Widya Iswara itu apa? Mencakup 3 kegiatan itu. Dan Widya Iswara itu apa? Widya Iswara itu adalah PNS. Ingat ya, Widya Iswara itu pegawai negeri sipil. Nah, orang-orang PNS yang memiliki hak, tugas, tanggung jawab yang 3 tadi itulah Widya Iswara. Jadi itu cara mudah untuk memahaminya. Kemudian nanti Widya Iswara itu tidak lepas dari kegiatan yang namanya pelatihan. Dimana apa sih pelatihan itu? Pelatihan itu adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi. Jadi terkait dengan seperti apa pelatihan itu nanti akan lebih detail lagi dibahas di slide-slide yang selanjutnya ya. Kemudian pengembangan pelatihan, tadi kan ada 3 tuh, ada pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan.
Nah, kalau pengembangan pelatihan itu adalah upaya peningkatan kualitas pelatihan melalui pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. Jadi kalau pengembangan pelatihan itu adalah upaya peningkatan kualitas ya, peningkatan kualitas pelatihan. Jadi dikembangkan untuk ditingkatkan kualitas pelatihannya. Nah, itu adalah pengembangan pelatihan berkaitan dengan peningkatan kualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah penjaminan mutu pelatihan, di mana pengertiannya adalah upaya komprehensif dalam rangka pengendalian kualitas mutu terhadap penyelenggaraan pelatihan ASN. Jadi di sini ada kata kuncinya, ada komprehensif dan pengendalian. Jadi upayanya secara komprehensif, jadi luas ya. Luas itu dalam rangka mengendalikan kualitas mutu terhadap penyelenggaraan pelatihan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yang dipahami itu adalah apa itu sasaran kinerja pegawai. Jadi nanti ini akan banyak dibahas akan banyak termuat aturannya dalam permen ini. Jadi harus tahu dulu nih apa sih sasaran kinerja pegawai atau yang disingkat SKP. SKP itu rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Setiap tahun. Jadi setiap Widya Iswara itu nanti setiap tahun itu akan menyusun SKP ini. Nah, SKP ini yang akan disusun oleh setiap Widya Iswara setiap tahun. Kemudian SKP ini nanti berisi rencana kinerja. Kemudian rencana kinerja inilah yang akan dinilai oleh tim penilai. Nanti dilihat nilainya angka kredit ya, angka kredit dari setiap butir kegiatan yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai ini. Nanti dihitung angka kreditnya. Nah, itulah yang digunakan sebagai dasar untuk kenaikan pangkat dari Widya Iswara. Seperti itu teman-teman. Jadi selengkapnya nanti ya kita lihat. Nah, kemudian di sini ada angka kredit. Seperti yang saya bilang tadi, angka kredit itu apa? Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Widya Iswara dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jadi di sini dibilang satuan nilai. Jadi nanti Widya Iswara itu, misalnya Widya Iswara ahli pertama, sudah ada nih butir kegiatan yang harus dicapai. Sudah ditentukan. Jadi kewajiban Widya Iswara ahli pertama itu ini saja, A sampai Z gitu. Jadi nanti ditulis dalam sasaran kinerja pegawai ini. Nah, kemudian nanti itu yang akan dinilai. Nah, hasil penilaiannya itu dalam bentuk angka kredit ini. Jadi misalnya satu butir kegiatan pertama sudah dilaksanakan, angka kreditnya misalnya 0,5 seperti itu. Jadi angka kredit itu adalah satuan nilai yang dimana angka kredit ini sudah ditentukan setiap butir kegiatan itu angka kreditnya berapa. Jadi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan begitu ya teman-teman untuk angka kredit. Kemudian selanjutnya adalah penetapan angka kredit. Nah, di mana penetapan angka kredit atau PAK ini adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan jabatan dalam jabatan fungsional Widya Iswara. Jadi hasil penilaiannya itu disebut dengan penetapan angka kredit. Jadi nanti di SKP-nya itu dinilai misalnya akumulasinya berapa gitu, misalnya 12,5. Nah, itu akan ditetapkan. Itu namanya penetapan angka kredit. Kemudian tim penilai. Tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Widya Iswara dalam bentuk angka kredit Widya Iswara. Jadi tim penilai ini adalah siapa? Jadi siapa yang akan menilai SKP itu? Yang menentukan berapa angka kredit yang didapatkan dari setiap butir kegiatan yang termuat dalam SKP.
Nah, itulah tim penilai. Nanti tim penilai ini siapa saja? Jadi tim penilai itu nanti bisa tim penilai bisa terdiri dari widya iswara yang lain. Jadi yang menilai itu widya iswara yang lain, bisa minimal memiliki tingkat yang sama dengan widya iswara yang dinilai. Misalnya widya iswara ahli muda. Jadi widya iswara yang menilai atau tim penilainya itu adalah tidak boleh dari di bawahnya. Di bawahnya kan ahli pertama, jadi tidak boleh, minimal itu ahli muda. Nah, itu tim penilai. Kemudian standar kompetensi widya iswara itu apa? Adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional widya iswara. Jadi ada standar dari kompetensi yang harus dimiliki oleh widya iswara. Kemudian yang selanjutnya adalah uji kompetensi. Uji kompetensi yaitu proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari widya iswara dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan. Jadi di sini ada 3 kompetensi widya iswara ya. Ada teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi setiap widya iswara itu harus lulus uji kompetensi. Nah, di sini misalnya orang yang ingin menjadi widya iswara harus lulus dulu uji kompetensi yang 3 hal ini, teknis, manajerial, sosiokultural, baru bisa diangkat menjadi widya iswara ataupun bisa naik jabatannya, misalnya dari jabatan lain yang bukan dari widya iswara sebelumnya, ingin menjadi widya iswara, maka dia harus mengikuti kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural ini dan harus lulus seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hasil kerja. Hasil kerja itu adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh widya iswara sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional widya iswara. Jadi ada kegiatan utama nih yang harus dicapai oleh setiap widya iswara, itu sudah ditentukan ya, itu namanya hasil kerja. Nah, kemudian hasil kerja minimal, di sini ada kata minimal, berarti unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh widya iswara sebagai prasyarat mencapai hasil persyaratan pencapaian hasil kerja. Kemudian ada karya tulis ilmiah, yaitu tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh widya iswara, baik perorangan atau kelompok di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Jadi nanti setiap widya iswara itu selain memiliki butir kegiatan yang utama, jadi mereka itu untuk mengumpulkan angka kredit dalam setiap tahun itu bisa melalui pengembangan profesi. Jadi salah satu pengembangan profesi itu adalah menulis karya tulis ilmiah, bisa individu, bisa juga kelompok. Nanti sudah ditentukan nih berapa persen yang bisa berikan nilai untuk penulis pertama, penulis kedua, penulis selanjutnya itu berapa persen, kemudian angka kreditnya berapa. Nah, jadi untuk menulis karya tulis ilmiah ini termasuk dalam kegiatan pengembangan profesi yang juga memiliki angka kredit seperti itu. Terkait dengan bagaimana sih persentase dari penilaian setiap karya tulis ilmiah nanti akan dibahas selanjutnya ya teman-teman. Nah, kemudian apa itu APWI atau Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia? Yaitu organisasi profesi bagi jabatan fungsional widya iswara. Jadi APWI ini organisasinya ya. Jadi setiap widya iswara itu wajib mengikuti APWI ini, wajib menjadi anggota APWI. Jadi ini salah satu kewajiban dari setiap widya iswara. Kemudian yang selanjutnya, instansi pembina jabatan fungsional widya iswara, yaitu lembaga pemerintah non kementerian
yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN. Oke, jadi lembaga pemerintah ya, itu instansi pembina. Jadi kalau ditanya Widya Iswara ini instansi pembinanya apa? Instansi pembinanya adalah LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Jadi instansi pembina dari Widya Iswara ini adalah Lembaga Administrasi Negara ya teman-teman. Oke, sebelumnya maaf ya tulisannya tidak bisa rapi karena ini saya menulis di layar. Maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke slide yang berikutnya. Oke, setelah kita memahami beberapa istilah itu, jadi ada beberapa aturan nih yang termuat dalam permen yang tadi. Nah, di sini diantaranya ada terkait dengan kedudukan dan tanggung jawab Widya Iswara. Kedudukan Widya Iswara itu apa sih? Jadi kedudukan Widya Iswara yaitu sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan di lembaga penyelenggara pelatihan. Jadi kedudukannya sebagai pelaksana teknis fungsional ya. Pelaksana teknis fungsional. Nah, kemudian tanggung jawabnya apa? Bertanggung jawab kepada siapa? Maksudnya ya di sini bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi media, kemudian pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional Widya Iswara. Jadi bertanggung jawab kepada 4 jenis pejabat ini ya, tinggi media, tinggi Pratama, administrator, dan pejabat pengawas. Oke, diingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan jenjang jabatan fungsional Widya Iswara. Jadi jenjang jabatan fungsional Widya Iswara itu ada 4, yaitu ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan ahli utama. Jadi di sini adalah yang dari yang paling rendah ke paling tinggi ya. Ini itu paling rendah, ahli pertama itu paling rendah, ahli utama ini paling tinggi. Nah, jadi kalau untuk yang melalui seleksi CPNS itu adalah yang paling rendah ya, maksudnya itu Widya Iswara ahli pertama. Jadi nanti selanjutnya akan bisa naik pangkat, naik jabatan menjadi ahli muda, kemudian menjadi ahli media, sampai yang tertinggi itu adalah ahli utama. Jadi ini istilahnya juga kayaknya perlu ya untuk dikenali, siapa tahu nanti di soal SKB itu menggunakan istilah bahasa Inggrisnya. Ahli pertama itu assistant trainer, ahli muda itu junior trainer, ahli media itu senior trainer, dan ahli utama itu prime trainer. Oke, seperti itu teman-teman ya, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu apa sih tugas jabatan fungsional Widya Iswara? Jadi tugas jabatan fungsional Widya Iswara itu adalah melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN. Ingat ya teman-teman, ada 3 tugas jabatan fungsional Widya Iswara itu ada 3: pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional Widya Iswara. Jadi Widya Iswara itu diangkat melalui 3 mekanisme. Maksudnya ya teman-teman, di sini ada pertama, perpindahan dari jabatan lain. Yang ketiga itu adalah promosi. Jadi untuk seleksi CPNS ini masuknya yang pertama ya. Yang pertama itu CPNS. Kemudian ternyata untuk menjadi Widya Iswara itu tidak hanya melalui PNS saja, bisa dari jabatan yang lain, tapi PNS juga. Misalnya dari guru
Apakah guru itu bisa menjadi widya iswara? Bisa. Yaitu masuknya dalam perpindahan dari jabatan lain, tapi harus memenuhi persyaratan. Misalnya harus memiliki minimal pendidikan itu magister, kemudian memiliki pengalaman dalam kegiatan pelatihan seperti itu, minimal berapa tahun. Nah, barulah dia bisa menjadi widya iswara, tapi bisa melalui perpindahan dari jabatan lain. Nah, seperti itu. Kemudian yaitu promosi. Promosi ini seperti misalkan dipromosikan oleh pejabat yang berwenang begitu, karena misalkan karena suatu kepentingan nasional dan sebagainya. Promosi ini yang paling jarang ya untuk perekrutan widya iswara. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat di slide selanjutnya aja langsung. Kemudian terkait dengan unsur kegiatan dan subunsur tugas jabatan fungsional widya iswara. Jadi unsurnya apa? Unsurnya adalah 3 kegiatan utama yang tadi ya. Aduh maaf teman-teman. Unsurnya adalah 3 kegiatan yang utama yang tadi, yaitu pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. Nah, untuk subunsur dari unsur pelatihan ini ada lagi nih, jabarannya disebut dengan subunsur. Yang termasuk dalam pelatihan itu adalah apa saja? Ada 3 ya teman-teman. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan. Nah, itu untuk subunsur pelatihan. Kemudian pengembangan pelatihan, subunsurnya ada 2, atau yang dilakukan dalam pengembangan pelatihan itu ada 2 hal, itu maksudnya. Ada pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. Nah, di sini ingat ya teman-teman, ada pengembangan model pembelajaran. Jadi widya iswara itu dalam mengembangkan pelatihan itu harus bisa mengembangkan model pembelajaran yang akan diterapkan dalam pelatihan nantinya. Kemudian yang ketiga itu unsur penjaminan mutu pelatihan meliputi apa saja subunsurnya? Ada 3 juga, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penjaminan mutu pelatihan. Jadi mirip dengan yang pelatihan ya, kecuali yang pengembangan pelatihan ini ada 2, yaitu pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. Jadi kira-kira begitu ya cara mengingatnya supaya teman-teman itu tidak kebingungan seperti itu. Saya lebih cepat mengingat. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke slide yang selanjutnya terkait dengan uraian kegiatan jabatan fungsional widya iswara ahli pertama. Oke, semoga ini tidak buram ya di layar teman-teman. Oke, kita besarkan saja. Nah, uraian kegiatan ini, kalau dijabarkan berdasarkan unsur dan subunsurnya, bisa dipetakan seperti ini teman-teman. Jadi di Permenpan RB itu di sana ada uraian kegiatan setiap jabatan, jenjang jabatan. Ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Dan itu banyak sekali teman-teman. Jadi saya sudah rangkumkan di sini supaya bisa menjadi lebih singkat untuk mudah diingat, dan juga sudah dipetakan ini mana unsurnya termasuk yang mana, subunsurnya termasuk yang mana, dan butir kegiatannya yang mana saja. Nah, kalau di Permenpan RB itu tidak disebutkan seperti ini ya, langsung aja semua, tidak digolongkan berdasarkan unsur dan subunsurnya. Jadi barangkali nanti di soal itu yang ditanyakan terkait subunsur perencanaan pelatihan, butir kegiatannya apa saja. Jadi ini memudahkan teman-teman ya untuk memahaminya seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat di sini untuk unsur yang pertama, yaitu unsur pelatihan. Nah, di unsur pelatihan ini butir kegiatan. Jadi butir kegiatan ini sebelumnya, maaf teman-teman, butir kegiatan ini sudah termuat di dalam Permenpan RB itu. Jadi tidak diubah ya, hanya saja disingkat supaya diringkas gitu, supaya teman-teman lebih mudah mengingat saja. Kalau di Permenpan RB itu lebih banyak ya tulisannya seperti itu.
Oke, langsung saja di unsur pelatihan, subunsur perencanaan pelatihan. Kegiatannya apa saja untuk Widya Iswara ahli pertama? Ingat ya, ahli pertama di sini. Karena kemungkinan yang akan ditanyakan adalah ahli pertama. Karena ini adalah perekrutan dari CPNS ya, teman-teman. Nah, apa saja butir kegiatan untuk perencanaan pelatihan? Nah, butir kegiatan ini sama dengan hal-hal yang dilakukan oleh Widya Iswara. Ada menyusun kurikulum pada tingkat pelatihan teknis, tingkat dasar, atau sosiokultural tingkat dasar. Nah, ini teman-teman mungkin yang perlu saya kasih tahu ya ke teman-teman. Bedanya untuk ahli pertama, muda, madya, dan utama itu adalah tingkat pelatihannya. Ya. Kalau ahli pertama yang teman-teman harus ingat itu adalah tingkat dasar. Dasar ya maksudnya sih teman-teman, tingkat dasar. Nah, jadi untuk memudahkan mengingat itu, kalau dia tingkat dasar berarti itu Widya Iswara ahli pertama. Nah, kemudian yang kedua, menelaah kurikulum pada tingkat pelatihan dasar calon PNS atau pelatihan jabatan fungsional. Jadi nanti yang dilatih untuk Widya Iswara ahli pertama itu adalah para calon PNS. Nanti kalau teman-teman sudah jadi Widya Iswara, peserta pelatihannya adalah calon PNS, seperti misalnya mengisi latsar, begitu. Kemudian menyusun modul pelatihan. Jadi selain mengajar dalam kegiatan pelatihan, tugasnya itu kegiatannya itu adalah menyusun modul pelatihan nanti yang akan diberikan kepada peserta pelatihan sebagai penunjang untuk belajar mandiri ya. Oke, kemudian menyusun bahan perencanaan pelatihan. Nah, sebelum melakukan pelatihan itu harus disusun dulu bahan perencanaannya. Terdiri apa saja? Ada bahan ajar, bahan tayang, bahan peraga, RBMP rancang bangun pembelajaran mata pelatihan, dan RP rencana pembelajaran. Nah, ini yang harus disusun nanti sebelum pelatihan. Ada perencanaannya seperti apa begitu supaya lebih terarah dan terukur begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun soal ujian pelatihan. Jadi nanti di setiap pelatihan itu tentu ada evaluasinya ya atau ujiannya. Jadi soal-soalnya disusun oleh Widya Iswara. Nah, soalnya terdiri apa saja? Ada pretest, post-test, tes komprehensif, dan tes berbentuk kasus. Nah, jadi ini dalam proses perencanaan dalam proses perencanaan pelatihan itu yang dibuat itu adalah ini saja. Nah, jadi dokumen hasil kegiatannya itu apa? Nanti ya kalau menyusun kurikulum ya dokumen kurikulum, menelaah kurikulum dokumen kurikulum, menyusun modul pelatihan dokumen modul. Nah, jadi itu adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan. Nah, nanti semua dokumen bukti fisik ini harus didokumentasikan dan dimasukkan dalam SKP. Nah, itulah yang akan dinilai, disinkronkan antara rencana kinerja, kemudian realisasinya dibuktikan dengan bentuk fisiknya, kemudian akan dinilai angka kreditnya, kemudian hasil angka kreditnya itulah yang akan dijadikan sebagai dasar untuk kenaikan jabatan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu untuk perencanaan pelatihan. Kemudian dalam pelaksanaan pelatihan itu apa saja? Ada di sini melakukan kegiatan pembelajaran klasikal ASN dan non-ASN. Nah, seperti itu. Kemudian melakukan pembelajaran tatap muka jarak jauh untuk ASN dan non-ASN. Jadi di sini ada tidak hanya ASN saja ya, tapi juga non-ASN. Nah, itu termuat dalam butir kegiatan. Tapi kalau untuk tugas itu sesuatu yang melekat pada Widya Iswara itu pengembangan kompetensi ASN saja. Nah, tapi di sini dalam Permen PAN RB ternyata di dalam uraian kegiatan atau butir kegiatan itu ternyata tidak hanya ASN tapi non ASN juga. Non ASN yang dimaksud di sini apa? Karena di sini misalnya balai guru penggerak ya.
karena nanti akan bertugas di Balai Guru Penggerak ya, kepada guru-guru non ASN juga untuk mengisi pelatihan, di mana nanti instansi tempat pelatihannya itu yang masih terkait, entah itu dia bekerja sama atau di bawah bimbingan dari instansi yang membidangi, seperti itu ya. Begitu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami maksud saya. Nah, kemudian selanjutnya mengintegrasikan program penyelenggaraan dan tujuan pembelajaran. Nah, programnya apa saja, tujuannya apa saja, nah itu diintegrasikan nanti. Kemudian melaksanakan coaching produk pembelajaran individu. Melaksanakan coaching produk pembelajaran individu atau bimbingan. Misalnya dalam pelatihan itu nanti ada produk setiap individu. Nanti Widya Iswara itu akan memiliki kewajiban untuk melaksanakan coaching atau membimbing serta pelatihan. Nah, ternyata juga selain produk secara individu ada juga pembelajaran kelas ya. Di sini ada individu, di sini ada pembelajaran kelas. Nah, nanti semua kegiatan ini harus didokumentasikan supaya bisa dinilai angka kreditnya, dimasukkan dalam sasaran kinerja pegawai yang disusun setiap tahun itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada untuk evaluasi pelaksanaan pelatihan. Di sini ada memeriksa hasil ujian pelatihan, melakukan pemantauan pencapaian hasil pembelajaran klasikal. Jadi nanti untuk evaluasi ini kan menilai, jadi hasil ujian pada saat proses pelatihan itu akan dinilai untuk melihat capaian dari pelatihan itu apakah sudah sampai mana, apakah sudah dikatakan berhasil dan sebagainya, seperti itu. Oke. Kita geser ya teman-teman. Di sini untuk pengembangan pelatihan. Untuk pengembangan pelatihan ini ada pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. Pengembangan model pembelajaran ini yaitu mengembangkan media dan materi pembelajaran berbasis digital. Kemudian untuk evaluasi pengembangan pelatihan adalah menyusun kerangka bahan evaluasi program pengembangan pelatihan di lingkup instansi. Jadi mengembangkan media, kemudian menyusun kerangka bahan evaluasi. Itu pada kegiatan pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan penjaminan mutu pelatihan. Nah, di penjaminan mutu pelatihan itu butir kegiatannya apa saja? Untuk perencanaan penjaminan mutu pelatihan, kegiatannya itu adalah menyusun pedoman teknis standarisasi proses penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan ASN. Kemudian pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan itu ada Latsar CPNS, pelatihan jabatan fungsional, pelatihan teknis, sosiokultural pada tingkat dasar. Ingat ya, pada tingkat dasar ya, bukan dan di sini, tapi pada tingkat dasar. Karena ini adalah tugas Widya Iswara ahli pertama. Nah, karena di slide ini yang saya masukkan hanya tugas Widya Iswara ahli pertama saja. Kemudian muda, madya, dan utama tidak saya masukkan. Mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri ya untuk ini. Tapi saya rasa yang akan keluar itu adalah yang Widya Iswara ahli pertama. Tapi untuk cara cepat untuk membedakan adalah dari tingkat pelatihannya. Kalau untuk Widya Iswara ahli pertama itu tingkat dasar, ahli muda itu tingkat lanjut, ahli madya itu tingkat menengah, dan ahli utama itu tingkat tinggi. Nah, jadi saya rasa itu menjadi kata kunci ya. Mungkin teman-teman bisa catat sendiri ya, karena saya tidak bisa menulis di layar ini karena saya menggunakan screen di sini agak aneh ya tulisannya. Jadi untuk ahli pertama itu tingkat pelatihannya tingkat dasar. Ahli pertama itu tingkat pelatihannya tingkat dasar.
ahli muda itu tingkat lanjut, ahli media itu tingkat menengah, dan ahli utama itu adalah tingkat tinggi, seperti itu. Jadi butir kegiatannya itu mirip ya, banyak yang mirip, tapi tingkatannya itu yang berbeda. Jadi mungkin itu salah satu cara cepat untuk mengingat dari sekian banyaknya butir kegiatan dari 4 jenjang jabatan Widya Iswara ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi penjaminan mutu pelatihan. Dimana di sini evaluasi penjaminan mutu pelatihan itu kegiatannya itu adalah melakukan pengembangan sistem dan model pelatihan, seperti itu. Jadi teman-teman begitu ya terkait dengan butir kegiatan atau uraian kegiatan jabatan fungsional Widya Iswara ahli pertama. Jadi di sini teman-teman nih sebagai calon Widya Iswara sudah punya gambaran nanti ketika menjadi Widya Iswara itu ngapain aja. Nah, inilah yang akan dikerjakan ya teman-teman. Ini yang akan dibuat oleh seorang Widya Iswara ahli pertama, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini termuat terkait dengan penilaian angka kredit atas hasil penugasan. Nah, di sini dikatakan bahwa Widya Iswara yang melaksanakan tugas Widya Iswara yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan. Jadi maksudnya di sini begini, kalau misalnya di instansi tempat ditempatkannya Widya Iswara itu akan dilakukan suatu kegiatan pelatihan, tapi ternyata kegiatan pelatihan itu seharusnya butir kegiatannya itu termasuk kewajiban dari Widya Iswara ahli muda misalnya. Tapi di instansi itu yang tersedia hanya Widya Iswara ahli pertama saja. Nah, jadi Widya Iswara ahli pertama ini bisa melakukan tugas dari Widya Iswara ahli muda atau satu tingkat di atasnya, seperti itu. Atau bisa juga satu tingkat di bawahnya, misalnya Widya Iswara ahli muda mengerjakan tugas atau butir kegiatan Widya Iswara ahli pertama. Nah, tapi angka kreditnya akan dibedakan nanti, misalnya di butir kegiatan membuat kurikulum misal ya, seharusnya dilaksanakan oleh kurikulum tingkat lanjut, misalnya harusnya dilaksanakan oleh Widya Iswara ahli muda, tapi yang tersedia hanya Widya Iswara ahli pertama. Nah, jadi itu bisa dilaksanakan oleh Widya Iswara ahli pertama dengan catatan misalnya membuat kurikulum itu angka kreditnya misalnya 0,5. Nah, jadi nanti seorang Widya Iswara ahli pertama itu akan mendapat nilai 80% dari 0,5. Jadi dari setiap butir kegiatannya itu mendapat nilai 80%. Nah, seperti itu ya teman-teman kalau dia melaksanakan tugas satu tingkat di atasnya. Itu adalah 80%. Nah, di sini yang kedua adalah Widya Iswara yang melaksanakan tugas Widya Iswara yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan. Misalnya seorang Widya Iswara ahli muda mengerjakan kegiatan yang semestinya dilakukan oleh Widya Iswara ahli pertama begitu. Jadi mengerjakan satu tingkat di bawahnya. Nah, jadi dia mendapat nilai 100%. Kalau misalnya nilainya 0,5, ya nanti kalau 100% dari 0,5 tetap dia 0,5. Nah, kalau yang di tingkat di atasnya tadi, nah teman-teman tinggal isi ya 80% dari 0,5 itu berapa. Tinggal hitung aja di sini nanti ya. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Maaf ya teman-teman, suaranya agak kecil mungkin kedengaran, tapi mungkin bisa dibesarkan volumenya.
Selanjutnya terkait dengan penilaian kinerja dan SKP. Nah, yang pertama terkait dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi di sini saya copy ya. Jadi masih ada pasalnya di sini. Ada SKP dan perilaku kerja. Jadi ini yang dinilai nanti, SKP dan perilaku kerja ini. Nanti hasil penilaiannya dalam bentuk angka kredit. Nah, seperti itu. Jadi selain SKP itu ada perilaku kerja. Nah, terkait dengan SKP. Widya Iswara wajib menyusun SKP setiap awal tahun. Kemudian SKP merupakan target kinerja Widya Iswara berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Kemudian SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. Nah, jadi di nanti setiap Widya Iswara itu setiap awal tahun itu membuat SKP. SKP itu isinya apa? Nah, SKP itu target yang akan dilakukan setiap tahun nantinya. Nah, diambil dari mana? Diambil dari butir kegiatan yang sudah termuat dalam peraturan itu. Misalnya membuat kurikulum, membuat modul, kemudian melaksanakan kegiatan klasikal, tatap muka, seperti itu. Itu dimasukkan ke dalam SKP, sasaran kinerja pegawai. Begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai nih SKP-nya setiap tahun, sudah nanti akan ini disertai dengan dokumentasi gitu ya. Sasaran kinerja pegawainya itu disertai dengan dokumentasi, kemudian itu akan dimasukkan dalam penetapan angka kredit, kemudian akan dinilai oleh tim penilai, di mana hasilnya di sana nanti berupa angka kredit kumulatif seperti itu. Nah, kemudian ada nggak sih target angka kredit dari Widya Iswara yang harus dipenuhi? Itu ada ya teman-teman. Nah, jadi di setiap jenjang jabatan itu target angka kreditnya beda-beda. Nah, ini diingat ya teman-teman. Untuk Widya Iswara ahli pertama itu adalah 12,5. Untuk Widya Iswara itu ahli muda itu ada 25. Kemudian Widya Iswara ahli madya itu 37,5 dan Widya Iswara ahli utama itu adalah 50. Nah, ini yang harus dipenuhi setiap tahun ya teman-teman untuk bisa naik jabatan, naik pangkat begitu. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Kalau misalnya ini kan ahli utama ini udah tertinggi. Saya seseorang sudah berada di ahli utama, di jabatan tertinggi dalam ahli utama, ternyata dia itu tidak perlu mengumpulkan 50 angka kredit, melainkan 25 saja. Nah, ini pengecualian ya teman-teman. Oke. Ternyata sampai situ saja ya teman-teman untuk video kali ini supaya tidak terlalu panjang. Nah, untuk contoh soal dan pembahasan untuk kebijakan pengembangan kompetensi ASN atau kisi-kisi yang pertama ini berkaitan dengan Permen PAN-RB nomor 42 tahun 2021 ini sudah ada ya contoh soal dan pembahasan di video yang sebelumnya, dan ini adalah penjelasan materi terkait dengan kebijakan terkait dengan jabatan fungsional Widya Iswara. Semoga ini bisa sedikit membantu teman-teman untuk mempelajari terkait dengan kebijakan ini. Semoga nanti bisa lebih memahami terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh Widya Iswara, semua hal yang berkaitan dengan Widya Iswara. Jadi ini adalah beberapa bagian saja ya terkait dengan jabatan fungsional Widya Iswara. Nanti mungkin ada lagi selanjutnya video terkait dengan jabatan fungsional Widya Iswara. Nah, stay tune ya teman-teman, untuk kisi-kisi yang selanjutnya juga akan saya buatkan video penjelasan materi beserta contoh soal dan pembahasannya. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, mungkin bisa di subscribe supaya nanti tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.